Ya, termasuk bajak laut yang di luar MUAS ya. Termasuk kemunculan fenomena hari-hari terakhir ini di Indonesia lah tentang simbol-simbol yang muncul, simbol One Piece. Kemudian sebelumnya juga ada simbol semacam mata satu, terus ada simbol tengkorak. Terus kenapa bajak laut Muas Giras lebih memilih simbol seperti ini? Kebetulan kan aku karyanya itu ini ya, dinosaurus gitu kan. Dinosaurus. Dan aku suka laut. Nah, di pertemuan di Bali itu juga karena aku naik gunung Rinjani. Itu kan anak gunung lah. Terus di situ ketemu sama temanku Mas Alan, itu rumahnya di Gang Rinjani juga, neng Cilacap. Gangnya Rinjani neng Cilacap. Karena aku mau gerak ke Rinjani. Mas Alan itu dia mengajariku surfing. Aku dikasih papan surfing waktu itu. Jadi ada pesan juga dari Pak Umbu itu tentang Gorogiri itu kan, gunung laut. Nah, aku wis cah gunung ki, gunung cah laut untuk belajar laut. Nah, salah satu itu juga ada imbasnya ke ideologiku pribadi, walaupun aku udah berpikir bahwa aku bajak laut, tapi tak kuatin lagi kan. Mendorong untuk menguatkan simbol-simbol itu. Nah, ini sebenarnya kan kepala dinosaurus. Aku ngambil dinosaurus kan spirit purba lah. Spirit purba itu. Kenapa tulang-tulang itu? Ya ini apa? Seperti perjuangan lah, perjuangan yang getih gitu. Perjuangan yang getih atau yang kalau saya sekali berarti setelah itu mati. Gitulah semangatnya. Terus nah ini kan aku ambil dari Nunusaku yang belakang ini, dari mitologi Maluku di Pulau Seram itu yang digambarkan sebagai sebuah asa ya, sebuah tempat yang indah, asal mula hal-hal itu. Di Maluku kan juga kesejarahan pelayaran juga tinggi ya pada waktu itu. Jadi di Indonesia sendiri juga akhirnya aku membuka arsip untuk menguatkan identitasku lagi. Aku membuka arsip kayak aku lagu Bob Marley gitu. All pirate, yes they rob I, so I took the merchant ship gitu. All pirate-nya siapa ini ya? Siapa yang menculik Bob Marley hingga dia kuat gitu. Berarti diculik bajak laut kok malah kuat gitu. Itu kan bahasa simbolik ya, karena aku orangnya simbolik dan juga suka berkesusastraan, akhirnya ya tak oleh sebagai simbol. Nah, setelah dari simbol akhirnya malah ketemu sejarah Jamaika itu, pembebasan Jamaika ternyata dibantu oleh pirate. Di Port Royal itu kan banyak bajak laut di situ. Akhirnya kerjasama dengan bangsa dari gunung yang pelarian orang jajahan atau perbudakan itu lari ke gunung. Mereka kalau dari penjajah disebut bangsa maron atau liar. Nah, kenapa kok maron? Terus artinya Indonesianya liar. Loh, aku Giras sih. Jawa ini artinya liar. Nah, sedangkan nama Giras itu udah aku pakai dari SMP. Kan akhirnya menguatkanku lagi gitu loh. Sebagai bajak laut. Jadi aku udah ngomong bajak laut, akhirnya buktinya itu muncul sendiri tuh loh. Seiring perjalanan waktu gitu. Ini nama yang udah aku pakai dari SMP, Muas Giras itu. Terus dikuatkan dari perjalanan hidup ini. Oh iya, liar, marun itu sama dengan liar. Giras juga sama dengan liar. Itu menurut versi penguasa. Terus akhirnya bangsa marun itu tadi intermezzo bekerja sama dengan para bajak laut di Port Royal untuk menangkis serangan daripada bangsa Spanyol. Akhirnya Jamaika bisa merdeka, ceritanya gitu. Mungkin Bob Marley juga mengulik sejarah bangsanya ya seperti itu. Aku pikirnya kayak gitu karena waktu itu aku baca skripsinya Bob Marley, skripsinya temanku yang ngulik Bob Marley tentang gaya perjuangannya dia gitu kan.
Terus di Indonesia sendiri juga Lanun gitu kan. Lanun. Lanun. Terus tapi kalau Lanun belum mengeluarkan simbol ya. Aku belum tahu simbolnya Lanun itu. Atau kita belum menemui kebetulan hari ini Lanun memiliki simbol seperti apa gitu. Belum tak cari. Belum ya. Belum. Kayak... Terus sedikit saya pengen bajak laut yang Eropa yang mata satu itu sedikit aja itu. Saya... Ya, sebenarnya kan itu bajak laut pakai mata satu kan hanya penggambaran dalam film-film ya, film Eropa. Cuman pada kenyataannya memang ada yang aku temui arsipnya itu untuk melihat di kabut biar apa ya, biar fokus untuk neker lebih enak, main pedang di saat goyang gitu lebih enak itu fungsional aja, fungsional agar indera mata lebih fokus, tidak mudah lelah. Nanti ya bisa diganti gitu. Mungkin kanan sik sesuk kiri gitu. Hal kayak gitu secara yang aku baca nek yo salah yo aku nggak baca laut sing laut tenanan gitu. Iya itu yang aku baca kayak gitu. Jadi di Indonesia kan juga banyak tuh apa kesejarahan melawan VOC oleh suku-suku laut gitu. Nah nek di Indonesia lebih menarik lagi karena bajak laut konotasi amalnya adalah seperti bajak ladang. Kalau enggak peladang yang di laut. Nah itu ya suku-suku laut, suku-suku Bajo dan yang lain sebagainya kan. Sebenarnya mereka menjalani kewajarannya bukan dalam sebuah kendali tata bahasa penguasa pada saat itu dikatakan perompak, pemberontak dan lain sebagainya. Dia sebenarnya lebih berjuang untuk munculnya sebuah keseimbangan ya. Sebenarnya. Ya posisinya dia mungkin kesukuan yang hidup di laut gitu kan, di air. Yang biasanya mancing, mencari ikan di situ. Nah, juga ada orang baru nih, VOC datang. Tiba-tiba kok minta apa? Upeti, minta pajak dan yang lain sebagainya. Berburu ikan di sana dilarang gitu. Nah, akhirnya konotasi bajak laut ini bergeser. Nah, akhirnya dimiripkan dengan perompak gitu. Perompak ya memang dia perampok lah. Iya. Perompak yang ada di laut gitu. Tapi nek bajak laut dari diksi ya apa kurang sastrawan wae sing mengartikulasikan itu atau terkena disrupsi oleh penguasa pada waktu itu ya. Yeah. Mungkin ya kayak gitu Pak, realitas yang terjadi. Sebenarnya bajak laut sendiri kan terus menjadi semacam naluriah purba. Setiap tempat atau setiap suku atau setiap golongan manusia ya yang tinggal di sebuah tempat ya. Pada dasarnya dia hidup atau menjalani misi hidupnya itu bukan dalam rangka mensubversi sebuah kekuatan yang selama ini dianggap menjajah. Sebenarnya enggak seperti itu ya. Enggak, karena dia hanya menjalani realitas hidupnya selayaknya dia hidup sehari-hari. Ada peraturan aneh nih gitu kan. Yang enggak boleh atau menghalang-halangi kehidupan sehari-harinya. Itu secara biasa. Biasanya di sini dipajekin dan lain sebagainya. Ini juga menarik karena kayak cerita di One Piece kan juga gitu. Bajak lautnya temanya membebaskan dan petualangan kan di suatu daerah, membebaskan itu. Terus ada konflik apa, itu coba dibantu oleh si Luffy itu, Monkey D. Luffy. Nah itu kan juga sebenarnya relate dari sejarah ya, mungkin yang buat One Piece itu juga jelas pembacaan sejarahnya kuat kan. Orang film dari 97, filmnya itu sebenarnya dari 99, cuman manga komiknya itu dari 97, karena kan berarti lebih dari 20 tahun kan, 25 tahun lebih ya. Animenya dari 99. Tapi, yang lain mungkin lebih ke terus anime itu kan satu. Nah, yang 97 itu manga seperti komik itu. Komik. Bukan, maksud saya kan antara dan anime itu kan ada akar bahasa yang sama kemungkinan gitu. Nah, Anda menanggapi hal itu gimana itu? Atau anim itu sebuah spirit bajak laut itu sendiri sebenarnya? Ya, kalau aku melihat itu
menurut saya pribadi itu kan kayak animisme itu. Ya. Kepercayaan kepada sesuatu yang tidak terlihat mungkin atau yang diada-adakan atau yang dianggap itu bisa simbolikum menjadi sebuah kekuatan. Ya, yang lebih besar dari dirinya. Lebih besar dari dirinya. Itu terwujud dari di Indonesia sendiri sudah ada anime gitu. Iya. Animismenya lah ya. Mungkin belum seperti anime pop pada waktu ini ya. Ya mungkin wayang gitu kan. Semari sing kayak apa ya rumenek sing weruh. Ya itu kan mungkin kalau bahasa yang lebih populer fitrah lah, naluri fitrah gitu ya. Fitrahnya sebagai manusia gitu. Mungkin kan juga wayang di sini gitu. Sing gareng sing ning kono bentuke rontok beda, sing ning kono rontok beda. Cuman kan toko ini kan memiliki kekuatan yang besar tuh. Imajinasi dan di realitas yang terjadi sekarang gitu. Iya. Orang-orang itu kan itu yo enek sing mbuh nek sing mengaku udah pernah lihat kan. Cuma nek sing belum pernah lihat dia mengalami dampaknya sosial juga gitu. Dan kepercayaannya itu. Ini kalau untuk audien atau penonton podcast kita, cerita One Piece itu menarik. Dan hari-hari ini tentu sangat menarik. Kira-kira Mas berapa patah cerita lah yang bisa diungkapkan tentang One Piece untuk sekedar ilustrasi lah. Kalau di One Piece itu ya memang di One Piece itu ada namanya poneglyph. Poneglyph itu seperti arsip kuno. Coba dicari itu sejarah dunia. Nah, di One Piece itu si Luffy juga mencoba membaca poneglyph itu untuk mengungkap rahasia dunia dan mendatangi pulau-pulau yang belum pernah dia datangi gitu kan. Nah itu kan selalu diserang oleh pemerintah dunia. Nah, padahal mau mengungkap misteri juga dan berpetualangan bebas gitu. Menjadi raja bajak laut juga kan. Gitu. Cuman pada akhirnya kok banyak yang terjadi itu banyak antropolog yang dibunuh di One Piece, terus banyak perpustakaan yang dibakar oleh pemerintah. Hal-hal itu terjadi di film One Piece. Nah itu kan juga relate kan di dunia nyata gitu. Padahal ada yang melihat ini sebagai kayak kultur pop gitu. Ya sebenarnya kalau dipahami pop atau enggak pop itu kan masalah popularitas loh. Masalah popularitasnya sedemikian rupa karena ini trending ya pop. Dan mau dikaji muatan kesejarahan ya bisa, mau dikaji sebagai karya ya bisa, mau dikaji sebagai gagasan mungkin juga bisa gitu kan. Nah, itu kan yang jadi menarik Pak. Jadi kayak wayang itu dikaji kan juga bisa kan. Dikaji sebagai bentuk estetika, bentuk simbol itu juga bisa. Terus kalau sekarang ya history ini kok bisa bentuk kayak gini kayak gimana gitu kan. Nah kita memahami itu juga sebagai karya dan memahami mengambil nilai-nilai dari karya itu. Nah orang-orang pada saat ini kan mengambil nilainya, nilai daripada sebuah film anime One Piece itu kok rasanya relate ya dengan Indonesia gitu, mungkin seperti itu. Yang diperjuangkan ini ternyata pemerintahnya menutup-nutupi ini, yang di dalam hati masyarakat yang dirasakan seperti itu. Jadi sebenarnya yang mengibarkan bendera One Piece itu jangan-jangan lebih ingin memperjuangkan Indonesia daripada yang mengibarkan bendera Indonesia. Karena gitu spiritnya yang aku lihat. Nah, karena di One Piece itu yang di dalam film itu seperti cita-cita bangsa kok. Berlaku adil, menindak kejahatan, membuka fakta-fakta. Jadi kan semangat kita bernegara sebetulnya. Tapi kita semangat bernegara kok malah dilarang. Iya. Itu kan lucu. Banyak orang yang ngibarin bendera merah putih tapi korupsi. Ya kan? Kok gak menghina? Apakah simboli enggak dilakukan, hanya sekedar kata-kata dan sebuah bentuk fisik. Simbol itu untuk dijalankan, bukan simbol itu untuk disobio-sobio. Kelakuannya nggak seperti simbol itu kan udah semacam
merasakan berpikir sangat jauh sekali. Justru yang nggak relate tuh yang menanggapi ya, yang hari-hari ini merasa mempunyai kekuasaan. Ya, ketersinggungan. Lucu. Takut ngopo ya? Ya untuk dikaji dulu filmnya kayak apa, spiritnya kayak apa. Oh, spiritnya pengen ini kok keadilan, pengen perdamaian, pengen pembebasan gitu. Ya harusnya didukung. Kalau menurutku harusnya negara mendukung itu, ideologinya bagus kok. Tidak ditentang sebagai sebuah gerakan subversif ya. Itu ajakan untuk sadar, ajakan untuk sadar menjadi Indonesia, ajakan untuk sadar memperjuangkan cita-cita bangsa. Masuk di halang-halangi. Kan lucu. Dan emang masalah simbolnya kayak apa kan Pak? Iya. Simbol tapi nggak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Simbol itu. Jadi orang mungkin juga ragu-ragu, ini simbolnya kayak ini suci dan berani, kesuciannya udah nggak ada, keberaniannya untuk memenjarakan orang tindakan korupsi aja ya nggak berani, kayak gitu udah nggak terapan, simbolnya udah nggak diterapkan, terus orang ya ragu, iya. Jadi malah sebetulnya ya sangat sayang dengan masyarakatnya sendiri. Tapi kok masyarakat diperlakukan seperti ini, anak muda diperlakukan seperti ini kan, aku rasa ya kurang bijak lah menyikapinya. Iya. Harusnya didukung. Tapi malah juga ada yang ngomong apa nggak cinta wayang gitu, itu ya lucu sekali. Untuk dipahami bagaimana cara ekspansi film itu terjadi. Terus kemudahan akses dan era sekarang anak-anak, ya cuma nek wayang dikemas dengan ada dualitas wayang yang asli kayak gitu, terus ada wayang yang sifatnya anime yang lebih enak dan durasinya mungkin bisa bertahun-tahun, puluhan tahun gitu, yang eksistensinya digagas terus, itu kan ya bisa jadi ini dalih kita kan, dalih kita karena barangnya ada juga gitu kan, dan penyebarannya juga sama-sama kuat. Dayanya juga bagus, kreativitasnya juga bertambah. Itu kan yang jadi barang konsumsi yang enak. Gitu. Ini berarti soal kemampuan teknis untuk mensosialisasikan sebuah karya atau ide gitu ya. Yeah. Nah kebetulan mungkin SDM kita atau tentu negara dalam hal ini yang sebenarnya malah tidak cukup kemampuan gitu aja ya. Ya aku bilang tidak cukup kemampuan. Bisa tidak, cuman terkadang salah memilih orang. Gitu. Karena negara semua punya sebenarnya ya. Punya, karena orang-orang di Indonesia canggih-canggih loh, banyak yang di pelosok-pelosok itu kompetisi film di internasional di mana itu banyak, cuman itu dipakai enggak. Posisinya kan kayak gitu, yang kita lihat sekarang. Jadi untuk talent kita enggak kurang-kurang. Intelektual nggak kurang-kurang, cuma ini disupport orang, justru nek berkarya malah dihalang-halangi kan gitu. Itu yang terjadi sekarang. Dikira makar atau kepiye gitu, dikira ngubah pakem atau kepiye, ya dunianya kayak gini, daerah kontemporer. Arab gitu terus akhirnya yo jangan gelo nek film lain yang masuk ke kita. Kalau kita nggak mau kok membuatkan film yang bagus untuk kita sendiri atau yang kita rasa ideologi yang baik gitu kan. Padahal ideologi itu ya baik, relate toh. One Piece ideologinya baik sekali. Iya. Sesuai dengan cita-cita bangsa. Tidak beda dengan wayang kalau kita mampu menggali ya mengeksplorasi ke sono gitu sebenarnya. Cuman kan kendala-kendalanya gitu. Cah cilik-cilik wis nyekel tablet dan lain sebagainya. Arep nonton wayang ya jam 12 bengi kadang teko isuk ngono kuwi njuk cah cilik umur 5 tahun kan rono yo ono ning segelintir. Karena ono segelintir itu jadinya enggak populer kan. Daya dobraknya kan kurang masif. Nah sedangkan yang ini tadi, barang yang ini tadi, anime ini tadi masif sekali ning kamar karo nyantai nonton anime kan. Iya. Kayak gitu yang terjadi sekarang. Terus fenomena yang muncul di bendera bajak laut ini dengan peristiwa-peristiwa kekuasaan menyebutnya
kerusuhan ya. Tapi kalau kita lebih senang menyebut sebagai perjuangan rakyat. Ya. Nah, ini kan sudah menyangkut hak-hak tanah untuk rakyat. Nah, ini kan mulai disentuh oleh kekuasaan yang kita katakan buta sejarah. Nah, ini tentu sangat mengandung resiko yang sangat tinggi dan kemunculannya ya kita lihat di Pati kemarin. Itu tanggapan bajak laut gimana kira-kira? Kalau aku sih dengan kemunculan fenomena bajak laut ini, pengibaran bendera bajak laut, terus ada fenomena di Pati itu tentang pajak tanah. Nah, itu bagiku seperti jeritan ibu. Jeritan ibu yang menjerit. Ya anak-anaknya jelas membela. Kita sebagai anak, kita sebagai pemilik. Kok malah ada statement sing mbahmu iso nggawe tanah gitu kan, itu udah ini banget ya, memancing kemarahan kita. Nah iya. Jadi nenek moyang leluhur kita dari dulu sebelum adanya Indonesia udah melakukan kegiatan berladang, itu kan relate banget dengan realitas bajak laut pada masa VOC. Kalau di budaya Jawa itu kan ada filosofi sedumuk bathuk senyari bumi. Apa itu, Pak? Ya itu kalau soal tanah udah diusik, itu bisa darah menetes di mana-mana. Itu kehormatan, itu soal martabat gitu. Sampai ke situ. Nah, ini kita melihat kejadian-kejadian akhir ini cukup mengerikan. Kalau penyebarannya nanti bisa tak terduga. Nah, aku pikir kan kemunculan pirate atau bajak laut itu kan sebagai gejolak sosial tanpa komando. Dia merasa memiliki kegelisahan yang sama, memberanikan diri untuk mengibarkan bendera itu. Itu komando ini siapa orang? Enggak ada ya? Enggak ada, gerakan sosial ketok banget. Nah, itu ditunggang-tunggangi bodoh banget yang ngomongin kayak gitu. Memang kerealitannya ya pajak harus dinaikin kayak gitu, siapa sih nggak marah? Iya. Itu sebenarnya lebih kita lihat sebagai sebuah spirit yang muncul bersamaan gitu ya. Iya, untuk memperjuangkan realitas itu. Memperjuangkan realitas yang merasa dihinakan dan dikebiri. Biasanya ini kok ngene ra oleh bayar larangan. Itu kan kegagapan bangsa ya. Kegagapan pengelola negara ya, kan itu. Pengelola negara. Iya. Kayak ngono itu loh. Ya, karena kalau kita simpulkan dari obrolan kita tadi tentang bajak laut, sebenarnya bajak laut itu udah ada di Indonesia sejak dulu. Mungkin seperti Pangeran Diponegoro. Itu juga bisa dikatakan bajak laut dalam konsep kita malam ini. Terus juga di Pati, itu di daerah Bluro sampai Pegunungan Kendeng, itu dulu juga ada sebagai pusat pergerakan yang dipelopori oleh Samin. Ada juga Kalinyamat kan di situ. Nah, Kalinyamat juga. Itu. Jadi spirit pergerakan atau spirit memperjuangkan dari penindasan kekuasaan itu sebenarnya bajak laut. Bajak laut itu dan sudah dari dulu ada. Sudah mengakar ya. Mengakar gitu. Kemarin kan konsep-konsep ini akhirnya diperkenalkan dari luar ya. Malah dari luar. Malah dari luar yang film anime ini akhirnya menyadarkan orang. Jebule wis ono ning kene bajak laut itu. Udah lama memperjuangkan hak-haknya gitu ya. Spiritnya itu. Nah, aku dulu juga itu dikira apa itu mas bajak laut, ditertawakan. Iya. Dianggap manusia fiktif, manusia gila, manusia aneh gitu, memiliki dualitas pemikiran gitu. Nah, dibuka sejarah lah. Gitu. Dibuka sejarah sudah ada spirit itu. Cuman aku hanya pakai bahasa simbol kan. Tapi realitanya juga ada kan, Lano, suku-suku laut di Indonesia ya ada. Sebenarnya kayak gitu Pak. Nah, kenapa itu ibu? Ternyata itu sebenarnya kan gini Pak.
kalau di dalam sistem pemerintahan itu kan ada hierarki ya. Ada segitiga keterpemimpinan. Kepemimpinan. Atas kan. Segitiga kepemimpinan itu puncaknya kan di atas. Nah, orang-orang berebut untuk ke atas tuh. Di puncak segitiga, ke puncak piramid itu. Nah, di atas puncak piramid itu orang-orang harus diinjak-injak untuk mengenakkan dirinya. Praktek kekuasaan. Praktek kekuasaannya gitu. Nah, posisi kantornya ini itu adalah segitiga terbalik. Segitiga hitam. Aku bilangnya black azimuth concept. Kalau azimut itu adalah kompas menuju ke depan ya. Itu yang berbalik 180 derajat. Jadi lawan arahnya. Ketika ada keterpimpinan pusat itu, berarti kantornya enggak. Berarti kita yang berperang melawan diri dan hawa nafsu kita sendiri untuk bekerja mengenakkan banyak orang atau menyejahterakan banyak orang. Harusnya kayak gitu konsepnya. Nah, ini di bajak laut ini menggunakan segitiga terbalik. Nah, ini juga aku pikir ini antitesis dari kapitalisme. Antitesis. Praktek kapitalisme itu segitiga atas. Ya, terus atas. Bajak laut adalah satu gerakan praktek segitiga bawah. Segitiga bawah yang puncaknya di diri sendiri. Di diri sendiri atau di dasar. Di dasar kedalaman. Puncaknya di dasar, bukan di atas. Ya. Jadi mikul jeru loh, Pak. Kita mikul loh. Mendem jeru. Mikul. Kayak mendem lah, mendem karo mikul gitu kan. Iya. Kita bekerja keras untuk mengenakne wong liya iki sih gitu. Iya. Konsepnya kan itu. Nah, itu kalau di palmistry itu segitiga bawah itu lambang ibu. Ya, jeritan ibu itu. Jeritan ibu. Dan lambang air atau lambang feminisme. Feminim ya, sifat feminim atau keibuan gitu. Jadi bisa ya kita tarik kesimpulan sementara lah bahwa jeritan orang-orang Pati dan tempat-tempat lain itu sebagai jeritan seorang ibu. Atau dalam spirit Jawa, ibu bumi yang sedang menjerit gitu ya. Tapi saya menemukan seperti tangkapan simbol lagi ketika segitiga dengan puncak di atas dan segitiga dengan puncak di bawah itu dipertemukan. Itu kan ada satu ilustrasi yang sering kita lihat dan hari ini menjadi simbol kengerian tersendiri. Nah, aku dulu sempat takut. Aku dulu pernah bikin narasi bahwa konsep segitiga bawah ini. Aku ini Pak, kayaknya logo kapitalis, logo Dajjal itu kan serem itu ya. Segitiga ke atas itu, puncak tertingginya dipegang siapa gitu. Ini apa lawannya itu? Apa lawannya kapital? Ya segitiga ke bawah lah. Dibalik ini sistem tatanannya. Tapi ketika itu disatukan, ya kan serem terus jadi. Sekarang kita tahu toh itu digunakan oleh siapa simbol itu. Ya, itu kan seperti bintang Daud ya. Nah, menurutku ini agak harus perlu diulik lagi. Nggak boleh langsung bintang Daud menyalahkannya itu dengan simbol negara, karena ini bukan simbol negara, tapi ini sebuah simbol dikaji sebagai simbol realitas dan makna. Nah, selama ini diklaim oleh sebuah bangsa. Jadi orang Bob Marley sendiri ya pakai bintang Daud. Terus Nabi Daud juga pakai itu kan. Bahkan terus kita cincinnya Nabi Sulaiman kan ya bintang Daud. Bahkan di Indonesia ada di Tugu Jogja katanya. Jogja juga ada. Terus di sebuah candi itu ya kayaknya. Di Kediri ada bintang Daudnya. Candi apa Mas tadi Mas? Nah, kayaknya aku tadi ngulik juga sebuah candi juga ada itu. Nah, itu kan sebenarnya penyatuan energi ya, keseimbangan itu antara materialisme dan kesejahteraan masyarakat atau people power. Ya, harusnya materialisme ini bekerja untuk menyejahterakan masyarakat, bukan untuk menyejahterakan segelintir orang. Kan di situ harusnya fokusnya.
Cuman kan hal itu belum tercapai pada saat ini. Makanya ya fenomena segitiga terbalik ini munculkan aja untuk kantor segitiga atas. Memang ini harus dimunculkan karena orang takut banget dengan segitiga kapital atau segitiga dajjal itu. Ya kita bikin kantornya lah, simbol lawan simbol, kita juga punya simbol kok gitu. Iya. Gitu. Jangan terlalu takut terintimidasi dengan simbol-simbol itu. Ngomong segitiga gampang banget ngelawannya diwalik. Gitu ya. Kan. Tapi nanti kita akan dibaca atau diidentifikasi sebagai pihak yang selama ini mengklaim itu sebagai sebuah simbol bangsa tertentu. Enggak di situ Pak, permainannya enggak di situ aku tapi ini sebuah simbol yang dan kebetulan bangsa tertentu ini sekarang posisinya seperti apa, kan dihujat orang seluruh dunia tuh. Seluruh dunia sebenarnya itu kan ada Israel dan Indonesia. Beda betul. Itu udah beda lagi konsepnya. Gini Muas, kita tidak akan melanjutkan tentang segitiga Daud karena itu sebuah wilayah yang mesti kita teliti lebih jauh dan lebih dalam dan tidak pas untuk podcast hari ini. Dan Anda tutup dengan gerakan melawan segitiga atas dengan konsep segitiga bawah tadi. Iya, aku pikir untuk konsep kajian lebih dalam nanti ada di podcast selanjutnya ya. Sama ada kita godok. Cuman tragedi saat ini adalah kemunculan segitiga bawah. Segitiga bawah naik ke permukaan. Udah itu aja yang kita sampaikan, kemunculan segitiga bawah. Jadi segitiga terbalik itu. Iya. Itu adalah jeritan ibu sendiri. Jeritan ibu dan suara bajak laut. Suara bajak laut dan people power. Yang bisa kita lihat sebuah gerakan people power. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.